Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, 3 pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, penjualan tiket kereta api ke sejumlah tujuan di Pulau Jawa ludes terjual. Dari sekitar 3 juta tiket lebih yang disediakan oleh PT KAI, penjualan tiket beberapa kereta telah mencapai 100%. Selain tingginya animo masyarakat setelah dicabutnya status PPKM, faktor ekonomis dan juga efisien membuat kereta api masih menjadi moda transportasi unggulan masyarakat untuk mudik ke kampung halaman dibandingkan harus menggunakan kendaraan pribadi. Lalu apakah PT KAI akan menambah rangkaian gerbong kereta untuk para pemudik di hari raya nanti? Ya karena ngebayangin ya masyarakat yang saat ini sudah bersiap-siap membeli tiket mudik ya udah habis gitu kan. Soalnya kan Pak Menteri Perhubungan juga Betul. sudah memprediksi bahwa kenaikannya juga cukup signifikan ya. Tahun di atas ini ya. 100 juta orang katanya akan mudik. Yang akan mudik pada tahun ini. Oke, kita akan berbincang dengan Mbak Eva Kaurunisa, Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jakarta. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi. Baik, sebelum kita berbincang dengan Mbak Eva, kita akan sapa dulu rekan kami. Sudah ada Sandi Irwanto dari Stasiun Gubeng, Surabaya untuk melihat bagaimana mungkin persiapan para pemudik dan juga apakah masih dijual tiket di sana. Sandi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Ratih dan Bayu. Baik, bisa saya kabarkan bahwa saat ini saya berada di stasiun kereta api Gubeng, di mana stasiun ini masuk di wilayah PT KAI Daob 8 Surabaya. Memang pagi ini masih belum tampak gelombang pemudik ya, karena relatif masih sepi baik keberangkatan maupun kedatangan. Jadi masih seperti hari-hari biasanya. Kemungkinan besar arus mudik akan terjadi pada tanggal 12 April mendatang. Sedangkan puncaknya nanti diperkirakan atau diprediksi sekitar tanggal 19 atau 20 April. Sehingga nanti akan terjadi kemungkinan pemadatan di stasiun ini. Sedangkan arus balik sendiri akan terjadi pada tanggal 25 April. Nah, soal tiket sendiri di wilayah Daob 8 ini sudah terjual sekitar 345.000 atau sekitar hampir 60% ya dari ketersediaan tiket yang disediakan oleh PT KAI, yakni 585 tiket. Sehingga para pemudik masyarakat yang ingin hendak pulang kampung untuk merayakan Lebaran bisa segera memesan tiket melalui online atau melalui aplikasi yang sudah disediakan sebelumnya. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI di Daob 8 menyediakan kereta api tambahan, yakni 8 perjalanan kereta. Sehingga total ada sekitar 49 kereta perjalanan dari kereta sebelumnya, yaitu 48 perjalanan kereta api jarak jauh. Ya, Ratih dan Bayu. Baik, Sandi Irwanto mengabarkan langsung dari Stasiun Gubeng, Surabaya. Nah, kita geser lagi ke Prita Zega ya, saat ini yang ada di Stasiun Senen, Jakarta. Zega, apa informasi yang bisa Anda sampaikan pagi hari ini, terutama mengenai kesediaan tiket ya? Ya, selamat pagi Bayu dan juga Rati yang ada di studio. Benar bahwa memang kami dapat informasi dari PT KAI Daob 1 Jakarta bahwa PT KAI Daob 1 Jakarta menyiapkan sebanyak 1 juta tiket kereta api jarak jauh dan diantaranya 1.513 tiket tersebut untuk stasiun Pasar Senen dan juga Gambir. Nah, di antara 1 juta tiket tersebut pemirsa ada 405.000 tiket yang sudah habis terjual per tanggal 2 April 2023 kemarin. Dan dari data tiket yang terjual tersebut memang kami pantau di sini sudah cukup ramai. Nah, saya akan membawa Anda untuk ngobrol sebentar kepada salah satu pemudik di sini yang memilih mudik lebih cepat sebelum 3 pekan sebelum Lebaran. Halo Bapak, selamat pagi. Mungkin boleh berdiri Bapak. Bapak dengan Bapak siapa? Andri. Pak Andi, ini tujuannya kemana nih Pak? Ke Jombang, Mbak. Iya. Ini memang tujuan mudik ya Pak ya? Ya, memang untuk mudik. Oke. Ini maaf di sini Bapak asli daerahnya di mana nih, di Jakarta, tinggalnya di mana? Kalau saya tadi dari Cilecit, Mbak, Bogor. Oh, dari
Iya, karena Kenapa memilih lebih cepat untuk mudik? Kalau dihitung kan ini baru 3 minggu ya, sudah 3 minggu sebelum Lebaran, kenapa memilih lebih cepat untuk mudik, Pak? karena kalau lebih awal macetnya kurang, juga agak sepi juga. Terus nanti di rumah juga pengen puasa di rumah sih. Itu alasannya sih. Iya, Ini mudiknya sendiri atau masih ada keluarga yang lain atau keluarganya di mana, Pak? sendiri. Kalau keluarga di kampung semua. Berarti ini memang mudik untuk ketemu sama keluarga ya, Pak ya? Iya. Nah, untuk dapat tiket lebih awal itu gimana sih Pak caranya? Apakah susah atau bagaimana? Nggak susah juga sih. Sekarang kan sudah online istilahnya. Di Indomaret bisa, di kantor pos juga bisa. Lewat HP, aplikasi juga bisa. Jadi nggak susah. Cuman kalau hari-hari mendekati Lebaran itu memang agak susah, sudah penuh. Makanya dapatnya lebih awal. Ya udah dapat izin juga kan. Ya udah saya putusin pulang lebih awal aja deh. Berarti ini Bapak sudah pesan tiket sejak kapan nih Pak? Tanggal berapa nih Pak? Kalau tanggalnya lupa, cuman dari 2 minggu yang lalu. Puasa pertama. Dari puasa pertama. Iya, betul. Nah, sebelum puasa sih. Nanti rencana baliknya kapan nih Pak ke sini lagi? Insya Allah paling H-10. Ngindarin apa? Macet. Iya, macet juga. Terima kasih banyak ya Pak Andi. Semoga sampai selamat di tujuannya Pak. Salam untuk keluarganya di rumah Bapak. Ya pemirsa, memang beberapa pemudik yang di sini memilih lebih cepat untuk melakukan mudik di kampung halamannya masing-masing untuk menghindari kemacetan dan juga menghindari ketersediaan tiket yang hangus, yang maksud kami yang sudah banyak terjual. Demikian yang bisa kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, berita Zega mengabarkan langsung dari Stasiun Senen. Sebelumnya ada Sandi Irwanto ya dari Stasiun Gubeng, Surabaya. Saya langsung ke Mbak Eva. Mbak Eva, kalau keberangkatan yang dari Jakarta ya gitu, sampai sejauh ini tiketnya masih banyak atau sudah habis? Keberangkatan ke Jakarta apa dari Jakarta? Kalau dari Jakarta? Dari Jakarta. Dari Jakarta ya. Dari Jakarta artinya kalau untuk ketersediaan tiket saat ini ya sudah terjual sekitar 410.000 tiket. Nah, dari 410.000 tiket tersebut memang mayoritas memilih untuk tanggal keberangkatan itu sebelum Lebaran, pra-Lebaran, H-8 sampai dengan hari kedua Lebaran. Jadi kalau kita bicara mengenai ketersediaan tiket, masih ada, hanya saja mungkin bisa mencari beberapa alternatif. Karena mayoritas kalau kita melihat dengan tingkat okupansi sendiri, untuk tanggal 17 April itu sekitar H-5 ya, H-5 Lebaran. Kalau kita menghitung Lebaran itu di tanggal 22 April, untuk tanggal 17 April sampai dengan tanggal 23 April, itu untuk ketersediaan tiket sendiri okupansinya yang sudah dipesan itu okupansinya sudah mencapai 86 sampai dengan 98% untuk saat ini. Artinya untuk beberapa KA tertentu, untuk tujuan relasi-relasi tertentu yang menjadi relasi favorit, di tanggal-tanggal tersebut memang ketersediaan tempat duduknya sudah habis, ada beberapa yang sudah habis ya, sudah terjual seperti itu. Nah, untuk itu kami menyarankan kepada pengguna jasa ini bisa mencari beberapa alternatif tanggal lainnya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita melihat sendiri, saat ini ada sejumlah tujuan favorit, itu diantaranya tujuan Yogyakarta, kemudian Semarang, Purwokerto, Kutoarjo, kemudian Jawa Timur, Surabaya, Malang, Blitar, ini menjadi beberapa tujuan favorit untuk KA keberangkatan dari area Gambir, stasiun Gambir, ataupun juga dari stasiun Pasar Senen, seperti itu. Mbak Eva, kita harus jeda dulu sejenak. Nanti mungkin bisa dibahas juga oleh Mbak Eva untuk Lebaran tahun ini dipersiapkan kereta api tambahan berapa banyak untuk masyarakat. Tapi nanti kita bahas di segmen berikutnya ya Mbak ya. Tetap bersama kami, usai jeda kita akan kembali sesaat lagi.